Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin, seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang cerdas tersebut?" Subhanallah, jawaban Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau siapa orang cerdas tersebut dengan meringkas. Apa kata beliau? "Aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal akyas." Orang-orang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling banyak untuk mengingat mati. Karena itu, dia banyak sekali mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia meninggalkan dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala alaihi salatu wassalam kafa bil mauti wa'idzan. Hadis rawahu Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, adalah sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hakikat siapa kita dengan firman-Nya, "Inna lillah." Kita semua ini makhluk Allah, terutama kita manusia, adalah milik Allah. Artinya adalah apapun yang ada di antara yang ada pada diri kita, walaupun boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan harta dan kekayaan yang begitu berlimpah kepada kita, terus terang itu adalah bukan harta kita. Itu adalah harta yang Allah amanahkan dan Allah percayakan kepada kita. Kenapa? Karena kita akan ditanya oleh Allah, bahkan bukan hanya sekedar ditanya oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban dari harta yang ada pada diri kita tersebut. Dan ditanya oleh Allah, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan ditanya oleh Allah, dari mana harta itu didapat dan dibelanjakan untuk apa harta itu. Seandainya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecerdasan, ilmu yang banyak kepada kita, keintelektualan yang begitu dahsyat, sehingga mungkin boleh jadi kita ini dikenal kehebatan kita, kepandaian kita, keintelektualan kita, kecerdasan kita. Lagi-lagi ilmu itu juga bukan milik kita, itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun akan ditanya oleh Allah, ma amila bih, kata Rasulullah, akan ditanya oleh Allah, ilmu yang ada pada diri kita, kita amalkan untuk apa? Ingat, inna lillah, kita semua ini adalah milik Allah. Jangankan harta, jangankan pangkat dan jabatan, bahkan nyawa yang menyatu dalam tubuh kita ini pun bukan milik kita, milik Allah. Ingat, wa inna ilaihi raji'un. Dan suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Maka suatu hari dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin, seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang cerdas tersebut?" Subhanallah, jawaban Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau siapa orang cerdas tersebut dengan meringkas. Apa kata beliau? "Aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal akyas." Orang-orang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling banyak untuk mengingat mati. Karena itu, dia banyak sekali mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia meninggalkan dunia ini. Itulah orang cerdas. Artinya orang cerdas adalah orang yang tahu, yang sadar, dan dia menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Hidup di dunia ini adalah pasti akan berakhir. Coba kita lihat.
kurang berkuasa bagaimanapun Fir'aun, coba kita lihat. Begitu berkuasanya Fir'aun. Subhanallah. Tapi akhirnya Fir'aun pun meninggalkan apa yang disebut dengan kekuasaannya. Bahkan kita tahu mati dalam keadaan hina. Kurang berkuasa bagaimanapun yang namanya Namrud di zaman Nabi Ibrahim. Lagi-lagi diakhiri kekuasaannya. Bahkan matinya pun mati dalam keadaan terhina. Jadi tidak ada di dunia ini yang kekal abadi, tidak ada di dunia ini yang akan selamanya. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairul laka minal ula." Akhirat itu lebih baik daripada apa yang disebut dengan dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena dunia itu lebih baik karena dia adalah kekal abadi dan tidak akan berakhir untuk selamanya. Kita kadang-kadang memandang yang namanya kematian selesai semua persoalan. Oh tidak. Justru kematian adalah awal di mana seseorang itu akan memulai satu kehidupan yang tidak ada akhirnya. Kehidupan setelah kematian. Yaitu tempatnya hanya dua. Kalau dia tidak di surga, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Subhanallah. Maka jangan menganggap kematian berakhir semua persoalan. Justru kematian adalah awal di mana kita akan memulai kehidupan kita yang baru, kehidupan yang tidak akan berakhir, yaitu kehidupan di akhirat. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Maka orang-orang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang dia sadar, yang dia yakin bahwa dia suatu saat pasti akan meninggalkan dunia ini. Dia pasti akan mati. Makanya itu kata Rasulullah SAW, orang cerdas adalah orang yang aktsaruhum lil mauti dzikron, paling banyak mengingat akan kematian. Bahkan wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Makanya itu dia betul-betul bagaimana bekal yang akan dia bawa untuk menghadapi kematian itu adalah bekal sebaik mungkin. Hartanya digunakan sebagai bekal untuk dia menghadapi kematian yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan pangkat dan jabatan yang amanah, yang diamanahkan oleh Allah, yang dipercayakan oleh masyarakat. Dengan jabatan itu bagaimana dia akan mendapatkan ridho Allah. Dan insya Allah dia akan selamat dari murkanya Allah. Dan akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu dan kepandaian dan kecerdasannya itu digunakan bukan hanya untuk mendapatkan apa yang disebut dengan kebahagiaan di dunia, nikmat di dunia, tapi bagaimana ilmunya itu dijadikan sebagai bekal sebaik mungkin dan sebanyak mungkin untuk menghadapi apa yang disebut dengan kematian tersebut. Nah inilah yang kata Rasulullah SAW, ulaika al-akyas. Mereka itulah yang selalu mengingat mati, yang selalu mengingat bahwasanya dunia ini tidak kekal abadi dan akan diakhiri. Makanya itu dia persiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya digunakan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta dan kekayaannya digunakan bukan hanya untuk dinikmati di dunia, tapi juga dipersiapkan untuk dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangkat dan jabatannya, bagaimana ketika dia menjabat, diamanahkan oleh Allah jabatan, dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana jabatan itu bukan hanya sebagai untuk dia mendapatkan sesuatu dan kenikmatan di dunia ini, tapi juga dijadikan jabatan itu sebagai persiapan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW, yang selalu mengingat akan kematian, bahwa dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang cerdas, orang yang selalu mengingat kematian, dan dia mempersiapkan bekal sebanyak mungkin untuk menghadapi kematian tersebut. Bagaimana hartanya membawa dia kepada surganya Allah, bagaimana jabatannya membawa dia kepada surganya Allah. Bukan justru dengan hartanya, justru di akhirnya mendapatkan murka Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Dengan jabatannya, karena dia zalim, karena pun mungkin jabatan itu didapat dengan cara curang, dengan cara yang melanggar hukum dan menghalalkan segala macam cara,
Bahkan ketika menjabat pun dia menjadi orang yang tidak amanah. Justru banyak orang yang menjadi korban karena kezalimannya, karena dia sebagai pemimpin yang tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dengan jabatannya. Nah, mudah-mudahan ridho rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.